Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca serta belajar memahami kitab perukunan, kitab yang menggunakan Arab Melayu karangan Syekh Jamaluddin bin Arsyad Al-Banjari. Alhamdulillah kita sudah sampai pada pasal tentang syarat mengambil air wudhu. Nah, jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Nah, jadi di sini seperti biasa saya hanya membacakan saja, tidak terlalu membahas tentang detail isinya ini. Pasal ini satu pasal pada menyatakan segala syarat mengambil air sembahyang, maksudnya air wudhu ini, dan segala sunnahnya dan makruhnya dan yang membatalkan dia. Ketahuilah olehmu, wahai talib, bahwasanya syarat mengambil air sembahyang itu 7 perkara bagi yang sehat badan, dan 8 perkara bagi yang senantiasa berhadas. Pertama, Islam. Maka tiada sah air sembahyang daripada orang kafir. Kedua, mumayyiz, artinya yang membedakan, yang bisa membedakan gitu artinya antara jahat dan baik, seperti adalah ia sendirinya, makan dan minum dan bersuci. Maka tiada sah air sembahyang daripada kanak-kanak yang tiada mumayyiz. Ketiga, suci daripada haid dan nifas. Keempat, suci daripada sesuatu yang menegahkan sampai air kepada anggota tubuhnya, seperti lilin atau kapur atau daki yang di bawah ujung kuku. Adapun warna yang pacar, mungkin apa warna yang pacar ini? Apa arti pacar ya? Yang pada anggota wudhu itu tiada menegahkan sampai air kepadanya, maka tiada wajib menghilangkan dia. Mungkin nih. Adapun warna yakni pacar. Ini pacar nih nih. Seperti pewarna kuku itu. Nah, jadi warna kuku itu tidak menghalangi. Nah, kelima apa katanya ini? Mengetahui mungkin ini akan segala fardunya. Keenam, jangan mengiktikadkan yang fardu daripada perbuatan air sembahyang itu sunnah. Ini apa maksudnya ini? Keenam, jangan mengiktikadkan yang fardu daripada perbuatan air sembahyang itu sunnah. Ketujuh, dengan air yang suci mensucikan seperti yang tersebut hukumnya. Inilah 7 syarat wudhu yang sehat badannya. Tapi tidak adanya ini yang sehat badan. Kedelapan, di dalam waktu inilah syarat pada wudhu yang senantiasa berhadas. Maksudnya ini orang yang senantiasa berhadas, keluar kencing dari zakarnya, yaitu silsil baul. Adapun fardu rukun pada mengambil air sembahyang itu 6 perkara. Pertama, niat, yaitu hendaklah diniatkan oleh orang yang mengambil air sembahyang itu tatkala membasuh mukanya. Apa diucapkan? Nawaitu raf'al hadasi. Aku sengaja mengangkat hadas. Artinya sahajaku mengangkatkan hadas atau barang sebagainya daripada segala niat yang sah dibawa dengan dia apa nih?
sembahyang, dibawa dengan dia sembahyang. Dan jika ada yang mengambil air sembahyang itu senantiasa berhadas, maka hendaklah diniatkan. Apa? Nawaitu istibahatas sholati. Artinya sahajaku mengharuskan sembahyang. Dan wajib pada yang mengambil air sembahyang itu meratakan niat pada hukumnya daripada membasuh mukanya hingga membasuh kaki, dan jangan membawa sesuatu yang membinasakan niat. Apa yang membinasakan niat? Seperti keadaan murtad atau meniatkan memutuskan wudhu. Kedua, membasuh muka. Jikalau di muka itu 3 atau lebih sekalipun, maka jadi bujur muka itu antara tempat rambut kepala yang beradat, yaitu kebiasaan, dan kesudahannya di bawah dagu dan di bawah rahang, dan hat lintang apa ini? Dan hat lintang antara di telinganya dan di pelipis itu daripada muka jua, dan wajib membasuh segala kulit muka yang zohir dan rambutnya, sama ada keluarnya daripada hat muka itu tiada, dan rumahnya nih, dan bulu mata dan kelopak dan kening dan bulunya dan kumis dan misi atau mayasi atau apa bacanya nih, dan yang merah daripada bibir dan rambut yang setali tudung jikalau tebal sekalipun, dan janggut dan tali tudung. Tali tudung itu apa maksudnya? Keduanya jika jarang, yaitu yang kelihatan kulitnya tatkala berkata-kata. Dan demikian lagi wajib membasuh lebih sedikit daripada hat muka dan kedua tangan, kaki, dan membasuh suatu suku yang, mungkin suku ini anggota ini, suku yang ada di dalam hatnya, dan tiada wajib membasuh kedua biji mata, kelopak bola mata maksudnya ini, dan batin janggut dan batin tali tudung yang tebal keduanya, jika ada ia daripada laki-laki. Dan demikian lagi tiada wajib membasuh kedua celah kepala yang suluh. Apa ini? Celah kepala yang suluh. Ketiga, membasuh kedua tangan hingga kedua siku, dan wajib membasuh barang yang ada di dalamnya daripada ruman atau roma ini, jikalau panjang sekalipun, dan daging yang berkumpul jikalau besar sekalipun, dan demikian lagi wajib membasuh segala celah-celahnya. Keempat, menyapu sedikit daripada kulit kepala atau sehelai rambut yang pada hat kepala itu setengahnya, dan memadai akan sapu itu dengan basuh atau dengan menghantarkan tangan yang basah ke atas kepala, jikalau daripada kayu yang dibasahkan sekalipun. Kelima, membasuh kedua kaki hingga mata kaki, dan wajib membasuh suatu yang ada di dalam kedua kaki daripada daging dan roma, dan ciri-ciri cerah-cerah yang ada pada keduanya, dan kaki yang bercabang. Mungkin ada daging tumbuh maksudnya ini. Keenam, tertib, yaitu mendahulukan membasuh muka, maka membasuh
kedua tangan hingga kedua siku, maka menyapu setengah kepala, maka ini setelahnya maksudnya ini, maka membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Jika didahulukannya membasuh suatu anggota yang kemudian membasuh dia daripada sesuatu anggota yang dahulu, tiadalah sah wuduknya dan sembahyang. Maksudnya tidak sah kalau tidak urut, nah, apalagi tidak tertib lah gitu. Dan jika didahulukannya membasuh anggota yang kiri, nah kalau ini kan dia urut, tetapi yang kiri dan kanannya saja yang tidak urut. Nah, daripada kanan sahlah wuduknya dan sembahyangnya. Jadi tetap sah sembahyang orang yang mendahulukan membasuh tangan kiri misalnya, tetapi tiada diperolehnya pahala sunnah mendahulukan kiri. Artinya mendahulukan kiri itu tidak ada pahala sunnahnya. Dan jikalau dibasuh 4 orang, jadi ini ada 4 orang, akan 4 anggotanya, orang yang mengambil air sembahyang dengan bersamaan keempatnya, maka ini kan anggota 4 yang wajib itu muka, rambut, muka, tangan, rambut, kaki. Nah itu yang 4 itu. Nah kalau dibasuh sekalian oleh 4 orang misalnya, nah maka tiadalah terangkat hadasnya, melainkan hadas yang pada mukanya saja. Pada mukanya. Jika ada berniat karena tiada diperoleh tertib. Nah, adapun sunnah pada mengambil air sembahyang itu 4 banyak. 4 banyak apa maksudnya? 4 banyaknya lah gitu. Maka setengah daripadanya bersugi atau bersiwak, melainkan gigi dengan suatu yang kesat lagi yang dapat menghilangkan dan mengucap bismillah atau basmalah. Dan yang akmalnya, yang sempurnanya adalah basmalah itu bismillahirrahmanirrahim. Serta mekoronahkan, artinya membersamakan niat pada pertama membasuh muka dan kedua tapak tangan hingga pergelangan dan berkumur-kumur, dan memasukkan air ke hidung 3 kali dan meniga-niga kali tiap-tiap basuh dan membasuh sekalian kepala dan membasuh kedua telinga zahirnya dan batinnya dengan air yang baharu. Dan apabila selesailah daripadanya, maka sunnah menghadap kiblat serta membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Panjang sekali ini. Aku bersaksi ini tiada artinya kayaknya nih. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, sendirinya Allah, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah hambanya Allah dan Rasulnya Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari orang-orang yang bertaubat. Waj'alni, dan jadikanlah olehmu akan aku minal mutatahhirin, dari orang-orang yang membersihkan diri. Subhanakallahumma, maha suci Engkau wahai Allah, wa bihamdika, dengan memujimu, asyhadu an la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan, dengan tidak ada, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, astaghfiruka, aku meminta ampun kepadamu, wa atubu ilaika, dan aku meminta taubat kepadamu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Tak perlu diartikan ini sudah ma'ruf. Adapun yang makruh pada mengambil air sembahyang itu, yaitu berlebih-lebihan pada mencucurkan air sembahyang. Jikalau di tepi sungai sekalipun, maka yang demikian itu jadi makruh pada air yang tiada diwakafkan oleh yang mempunyainya. Dan jika pada air yang diwakafkan, maka yaitu haram dan melebih daripada meniga basuhan dan mengurangi daripadanya, dan
telang, minta tulung. Apa katanya? Pada membasuh anggota dan mendahulukan membasuh anggota kiri daripada kanan. Dan makruh pada wudhu itu meninggalkan sunnahnya atau mengerjakan suatu yang sunnah, meninggalkan dia. Apa maksudnya ini? Dan makruh pada wudhu itu meninggalkan sunnah apa katanya? Sentuhnya apa katanya nih? Sunnahnya atau mengerjakan suatu yang sunnah, meninggalkan dia. Adapun yang membatalkan akan air sembahyang itu 4 perkara. Pertama, barang suatu yang keluar daripada salah satu daripada 2 jalan. Nah, ini yang membatalkan wudhu, yaitu kubul atau dubur, dan sama ada yang keluar itu barang adat, yaitu barang kebiasaan yang keluar lah, atau jarang. Nah, maka yang beradat itu seperti kemih, kencing, dan tahi, dan madhi, dan wadi, dan yang jarang seperti darah dan nanah. Dan kayu. Nah, jadi kan kalau misalnya kita kencing kayu keluar, nah, itu jarang. Atau logam yang keluar, maka itu jarang. Dan suatu yang dimasukkan ke dalam kubul atau dubur, maka sekaliannya itu membatalkan jua. Melainkan keluar mani tiadalah batal air sembahyang, hanya wajib mandi. Kedua, hilang akal sebab gila atau mabuk atau pitam atau tidur yang tiada dimantapkan punggungnya pada tempat kedua dekannya, ini mungkin pantatnya maksudnya ini, tanpa tiada membatalkan air sembahyang sebab apa katanya ini? Dengan sebab tiada membatalkan air sembahyang sebab mengantuk dan permulaan hendak mabuk, dan tidur yang menetapkan tempat kedudukannya. Nah, ketiga, bersentuhan kulit laki-laki dengan kulit perempuan, halah. Ini halah ini ajnabi mungkin maksudnya ini. Jikalau matinya sekalipun, mungkin mayitnya mungkin maksudnya ini, dengan sengaja atau lupa dengan anggota yang lain, pada anggota yang lebih sekalipun, maka batalah air sembahyang yang menyentuh dan yang disentuh, tetapi dia batal air sembahyang jika berlepak. Maka tiada batal air sembahyang, air wudhu, jika berlapis salah seorang daripada keduanya. Kalau berlapis berarti tidak batal. Jikalau dengan kain yang tipis sekalipun, karena tiada diperoleh mengambil lezat dengan dia. Dengan demikian lagi tiada membatalkan air sembahyang menyentuh rambut dan gigi dan kuku, dan menyentuh kanak-kanak perempuan bagi laki-laki, dan menyentuh kanak-kanak laki-laki bagi perempuan, yang tiada bagi keduanya kayanganan, apa katanya nih? Kayanganan orang banyak, dan tiada membatalkan, mohon maaf bila salah baca ya, bisa diluruskan nanti di kolom komentar menit keberapa salah gitu kan. Air sembahyang tiada membatalkan air sembahyang bersentuhan segala mahram sebab sebangsa, mungkin maksudnya sebab satu lah kan, tidak boleh menikah itu, atau susuan, atau menantu, atau ibu tiri, atau anak tiri. Keempat, munajat kubul, munajat menjabat katanya nih, menjabat kubul, menyentuh kubul atau halkahnya. Jadi halkah itu maksudnya cincin dubur itu, yaitu lubang tempat pemotongan kotoran itu. Nah, dubur manusia dengan tapak tangan dan perut
jari sama ada daripada kubul sendiri atau lainnya. Jadi walaupun menyentuh orang lain ataupun kita, kubulnya itu tetap batal. Jikalau kanak-kanak sekalipun dengan sengaja atau lupa, jikalau dengan tapak tangan lain daripada faraj mayit sekalipun, maka batalah air sembahyang yang menyentuh dan tiada batal air sembahyang yang disentuh. Nah, 20 menit selesai pasalnya ini. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya hanya membacakan saja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.